PR besar Bojan hendak atasi masalah lini serang Persib. Manuver transfer Persib, striker baru Persib bikin heboh. Persib persiapkan GBLA jadi arena balas dendam untuk Malut United. Saiwar Tom Hai berniat runtuhkan mental Ratchaburi FC. Saiwar Tom Hai berniat runtuhkan mental Ratchaburi FC di ajang FC Champions League musim 2025-2026. Persib Bandung punya misi besar untuk lolos ke babak perempat final. Salah satu sosok kunci yang paling vokal menyuarakan optimisme ini adalah sang jenderal lapangan tengah, Tom Hai. Pemain yang punya julukan The Professor ini baru saja melontarkan pernyataan yang bisa dibilang sebagai saiwar berkelas untuk calon lawan mereka, Ratchaburi FC. Tom Hai dengan sangat yakin mengatakan bahwa ia optimis bisa membawa Persib melangkah jauh di kompetisi ini. Pernyataan ini bukan sekedar omong kosong atau arogansi, sobat. Ini adalah bentuk kepercayaan diri seorang pemimpin. Tom Hai sadar betul mentalitas adalah kunci di kompetisi level Asia. Melawan tim sekelas Ratchaburi FC dari Thailand, teknik saja tidak cukup. Dibutuhkan mental baja untuk bisa menang, apalagi saat bermain di laga-laga krusial. Tom Hai menegaskan bahwa persiapan tim sejauh ini sudah sangat matang. Ia ingin menularkan semangat juang Eropanya kepada rekan-rekan setimnya. Pesan tersirat dari ucapan Hai ini jelas, Persib tidak takut siapapun. Ia ingin meruntuhkan mental lawan bahkan sebelum peluit kick-off dibunyikan. Ratchaburi FC harus waspada karena lini tengah Persib yang dikomandoi Hai siap mendikte permainan dan mematikan pergerakan mereka. Optimisme Tom Hai ini tentu menjadi angin segar buat kita semua. Ketika pemain kunci sudah punya keyakinan tinggi, biasanya aura positif itu akan menular ke seluruh tim. Kita berharap saiwar elegan dari Tom Hai ini benar-benar terbukti di lapangan nanti. Persib butuh kemenangan untuk menjaga asa dan gengsi sepak bola Indonesia di mata Asia. PR besar Bojan hendak atasi masalah lini serang Persib. Meski Persib Bandung baru saja berhasil membawa pulang 3 poin penuh dari kandang Persis Solo, ternyata sang pelatih belum bisa tersenyum lebar. Ada satu masalah kronis yang bikin coach Bojan pusing 7 keliling. Penyelesaian akhir alias finishing touch. Dalam laga melawan Persis Solo kemarin, secara hasil memang memuaskan karena kita menang. Tapi kalau dibedah lebih dalam, Bojan hendak punya catatan merah tebal untuk lini depannya. Ia terang-terangan mengeluhkan betapa borosnya para pemain Persib dalam membuang peluang. Bayangkan saja Persib mendominasi permainan, menciptakan banyak sekali peluang emas di depan gawang, tapi gol yang tercipta sangat minim. Bojan menilai seharusnya Persib bisa menang dengan skor yang lebih mencolok jika para penyerang bisa lebih tenang dan klinis di kotak penalti. Penyakit buang-buang peluang ini bahaya banget, Bobotoh. Di pertandingan liga yang ketat atau nanti di level Asia, kita mungkin cuma dapat 1 atau 2 peluang dalam 90 menit. Kalau itu pun gagal dimanfaatkan, ya wassalam. Bojan menyadari hal ini. Ia tidak mau timnya terus-menerus bergantung pada keberuntungan atau hanya menang tipis padahal main bagus. Efektivitas adalah kunci. Bojan menegaskan bahwa PR besarnya saat ini adalah mengasah ketajaman lini serang. Ia ingin para pemain depannya lebih pembunuh di depan gawang lawan. Evaluasi ini menjadi sinyal keras bagi para striker yang ada di skuad saat ini. Kalau tidak segera berbenah, bukan tidak mungkin posisi mereka bakal tergeser. Manuver transfer Persib, striker baru Persib bikin heboh. Ini dia yang paling ditunggu-tunggu. Keluhan Bojan hendak soal tumpulnya lini depan tampaknya langsung direspon dengan gerakan senyap oleh manajemen Persib. Istilahnya, Pak Glenn Sugita langsung turun gunung buat nurutin kemauan pelatih. Manuver transfer Persib kali ini benar-benar bikin heboh jagat sepak bola nasional. Kabar yang beredar kencang menyebutkan bahwa Persib sedang membidik 1 penyerang tambahan untuk menambal kekurangan di sektor gol. Dan seperti biasa, Persib mainnya cantik, gak banyak rumor receh, tahu-tahu nanti sudah perkenalan pemain. Contohnya saja Dion Mark, tak ada rumor, tak ada angin, dan tak ada hujan, langsung diperkenalkan. Namun kali ini nampaknya publik Bandung lebih pintar dalam mencari tahu. Yang bikin gempar adalah nama-nama yang dikaitkan dengan Maung Bandung bukan pemain sembarangan. Karena stok striker lokal yang berkualitas sangat langka dan slot asing mungkin terbatas atau butuh penyesuaian. Dan kabarnya, radar Persib mengarah ke pemain naturalisasi atau pemain keturunan grade A. 2 nama besar yang santer disebut-sebut punya peluang merapat adalah Ragnar Oratmangun dan Ole Romni. Gila nggak tuh? Kita bedah sedikit. Ragnar Oratmangun, pemain serba bisa yang punya skill individu di atas rata-rata, dinilai cocok dengan skema Bojan yang butuh pemain cerdas di lini depan. Ragnar bisa memecah kebuntuan, bisa assist, dan tentu saja bisa cetak gol.
Kehadirannya bakal bikin lini serang Persib makin variatif. Di sisi lain, nama Ole Romney juga mencuat. Striker murni yang punya naluri gol tinggi ini dianggap sebagai solusi instan untuk masalah finishing Persib. Ole punya tipe permainan yang direct, kuat di kotak penalti, dan dingin saat eksekusi. Tipe striker nomor 9 yang selama ini dicari-cari Bojan. Tapi kenapa kok malah ingin dilepas oleh Oxford United? Jawabannya adalah kepercayaan pelatih. Ole butuh jam terbang dan menit bermain yang cukup untuk bisa berjodoh dengan lapangan dan bola. Jika menit bermain saja kurang, bagaimana Ole ingin mengeluarkan ilmu predatornya? Memang status transfer ini masih dalam tahap penjajakan atau negosiasi bawah tanah. Tapi kalau melihat sejarah Persib, kalau Pak Glenn si Old Money sudah bergerak, biasanya jarang meleset. Manajemen sadar untuk juara Liga 1 dan bicara banyak di Asia, mereka butuh mesin gol yang teruji. Manuver saat ini membuktikan keseriusan manajemen. Mereka tidak mau setengah-setengah. Kalau memang butuh striker baru untuk memperbaiki performa, ya didatangkan. Tentu, kedatangan salah satu dari mereka entah Rakdar atau Ole bakal bikin skuad Persib makin mewah dan menakutkan. Kita tunggu saja apakah akan ada kejutan Wilujeng Sumping dalam waktu dekat. Siapkan mental kalian, Bobotoh. Persib persiapan GBLA jadi arena balas dendam untuk Balut United. Persib Bandung sedang mempersiapkan Gelora Bandung Lautan Api bukan cuma sebagai tempat bertanding, tapi sebagai arena balas dendam. Lawan yang akan datang adalah Balut United. Kenapa dibilang balas dendam? Karena pada pertemuan sebelumnya, Persib punya kenangan yang kurang manis saat berhadapan dengan tim asuhan Imron tersebut. Ada rasa penasaran dan harga diri yang harus dituntaskan. Bermain di GBLA tentu menjadi keuntungan besar. Dukungan ribuan bobotoh yang akan membadati tribun adalah energi tambahan yang tidak dimiliki tim tamu. Bojan Hodak sudah menginstruksikan anak asuhnya untuk tampil habis-habisan sejak menit awal. Tidak ada istilah santai, tidak ada istilah meremehkan. Ya, bagaimana mau sesumbar, para penyerang dari Malut United sendiri merupakan senjata yang diciptakan oleh Persib sendiri. Yap, David Da Silva, Ciro Alves, Tiron Del Pino, bahkan Freds Butuan. Malut United sendiri bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Mereka punya materi pemain yang solid dan sering merepotkan tim-tim besar. Mereka datang ke Bandung pasti dengan target mencuri poin. Inilah yang diwaspadai Persib. Namun, aroma balas dendam di GBLA sangat kuat. Para pemain Persib ingin membuktikan bahwa GBLA adalah kandang yang angker bagi siapapun tamunya. 3 poin adalah harga mati. Kemenangan atas Malut United bukan sekedar soal naik peringkat di klasemen, tapi soal menegakkan dominasi dan membayar lunas apa yang terjadi di putaran pertama. Persiapan taktik sudah dimatangkan. Mental pemain seperti kata Tom Hai tadi, sudah siap tempur dan masalah lini depan yang dikeluhkan Bojan diharapkan sudah ada solusinya di laga ini. Kita berharap GBLA akan bergemuruh merayakan gol-gol kemenangan Maung Bandung. Jadikan laga ini sebagai pembuktian bahwa Persib adalah raja kandang yang sesungguhnya.